Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim. Hadirun al-kiram rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah pujian syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan karunia nikmat, rahmat, maunah dan hidayah yang telah Allah karuniakan kepada kita, sehingga kita masih senantiasa diberikan kesempatan untuk tetap bisa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan diri dari larangan-larangannya. Sholawat salam marilah tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita yang telah rela mengorbankan segala apa yang dimilikinya demi tersampaikannya kalimah-kalimah Allah, demi mengembalikan ajaran Islam ke ajaran yang sebenar-benarnya. Hadirun al-kiram rahimakumullah. Izinkan saya berwasiat untuk diri saya sendiri dan untuk saudara-saudaraku sekalian, marilah bersama-sama kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benar iman, sebenar-benar takwa. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang baik, jalan yang diridhoinya. Hadirin rahimakumullah, kita hidup di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan harus menyadari akan suatu hal hubungan antara kita, siapa di sekitar kita, dan siapa pemilik kita. Menyadari tentang siapa kita dan siapa pemilik kita ini sangatlah penting, karena ketika kita sadar kedudukan itu, maka akan sangat kecil kemungkinan kita menjadi orang yang sombong, kecil kemungkinan kita menjadi orang yang durhaka, dan sangat kecil kemungkinan kita menjadi orang-orang yang tidak baik di antara sesama manusia. Apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang kedudukan kita dan Tuhan kita. Siapa kita? Kita ini adalah sosok makhluk, sosok yang diciptakan, dan kita perlu menyadari bahwasannya kita ini diciptakan berarti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan kita? Yang menciptakan kita adalah pemilik diri kita. Siapa itu? Dialah Allah, Tuhan kita, ilah kita, yang selalu kita sembah. Allah adalah Rabb kita, Tuhan yang senantiasa membimbing kita dalam hidup ini. Maka jika kita sadar diri, kita ini adalah makhluk, kita adalah hamba. Ketika kita sadar diri kita adalah hamba,
dan kita adalah makhluk, maka di situ kita harus sadar sebagai seorang hamba maka harus patuh dan taat kepada Tuannya. Terlebih Tuhan kita ini adalah Tuhan. Apa ketaatan yang Allah perintahkan sebagai pemilik kita? Yang Allah perintahkan tiada lain adalah perintah untuk senantiasa beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah sampaikan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan sungguh tidak aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan hanya untuk menyembah kepadaku. Jika kita sadar akan apa yang telah Allah sampaikan dalam firman-Nya, maka tidak ada yang akan menjadikan kita lebih bangga di hadapan sesama manusia yang lain. Karena hakikatnya perintah yang diterima oleh saya, oleh Anda, sama-sama perintahnya, yaitu perintah menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Bukan karena kita butuh ibadah itu. Allah juga tidak akan menjadi hina lantaran kita tidak beribadah kepadanya. Tapi ibadah itu sudah melekat dalam diri kita sebagai sebuah kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah sebagai Rabb, bukan kebutuhan Allah sebagai ilah. Allah tidak akan pernah menjadi hina karena kita tidak menyembahnya. Allah juga tidak akan kekurangan kehormatan karena kita tidak beribadah kepadanya. Akan tapi ibadah itu lebih kepada kebutuhan kita sebagai seorang makhluk yang tahu diri bahwasannya harus taat kepada Tuhannya. Hadirin al-kiram rahimakumullah. Ada sebuah firman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 78 yang Allah sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Ayat ini Allah sampaikan untuk mengingatkan diri kita bagaimana kita dilahirkan di muka bumi ini, bagaimana kemunculan dan kedatangan kita di muka bumi ini, yang artinya wallahu akhrajakum, dan dialah Allah yang benar-benar telah mengeluarkan kamu sekalian, mimbutuni ummahatikum, dari dalam perut ibu-ibu kamu sekalian, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak tahu apa-apa, wa ja'ala lakumus sam'a, dan kemudian Dia jadikan untukmu as-sam'a, pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal af'idah, dan hati, la'allakum tashkurun, agar kamu senantiasa mau bersyukur. Apa makna di balik ayat ini? Yang pertama, Allah ingin mengingatkan kepada seluruh makhluk, terutama manusia, bahwasanya kelahirannya di muka bumi ini dalam keadaan hidup ataupun tidak hidup itu terjadi hanya karena kehendak Allah, sebagaimana Allah sampaikan dalam awal ayat itu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang menjadikan kita lahir di muka bumi, bukan makhluk-makhluk yang lain. Jadi yang perlu kita sadari, kalau Allah tidak berkenan kita lahir di muka bumi ini, maka kita tidak akan pernah lahir di muka bumi, dan kita tidak akan pernah hidup untuk menjalankan perintahnya.
Karena apa? Karena asalnya kita ini makhluk yang tidak ada. Karena asalnya kita ini adalah makhluk yang mati. Sebagaimana Allah ingatkan tentang kekufuran kita ketika kita kufur kepada Allah. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Bagaimana kamu kemudian tiba-tiba mau kufur kepada Allah, padahal asal mulanya kamu sekalian ini adalah makhluk yang mati. Jadi itu yang pertama, kita perlu sadar diri, kelahiran kita di muka bumi ini tidak terlepas dari kehendak Allah. Yang kedua, bagaimana kondisi kita dilahirkan, bagaimana kondisi kita hadir di muka bumi ini. Allah sudah sampaikan dalam firman-Nya tadi, la ta'lamuna syai'an. Kamu dikeluarkan di dalam bumi ini oleh Allah dalam keadaan la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak membawa ilmu apa-apa. Jadi semua manusia yang lahir di muka bumi ini tidak membawa ilmu pengetahuan sedikit pun. Namun apa? Apakah Allah akan membiarkan kita begitu saja dalam keadaan tidak berilmu, kemudian lahir di muka bumi ini? Tidak. Ternyata Allah karuniakan alat untuk kita sebagai hamba agar tidak lupa diri. Apa yang Allah karuniakan? Yang pertama, as-sam'a, pendengaran. Allah karuniakan pendengaran untuk kita. Wal absar, dan penglihatan. Wal af'idah, dan hati. Kenapa Allah sampaikan, Allah berikan pendengaran kepada kita agar kita mampu mendengar ayat-ayat yang Allah turunkan di muka bumi ini, tanda-tanda kekuasaannya dari dalam bentuk suara. Wal absar, selain pendengaran, Allah juga karuniakan kepada kita sebagai makhluk, yaitu penglihatan. Kenapa penglihatan? Karena dengan penglihatan itu kita dapat melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan pendengaran dan penglihatan itu menjadi dua jalan utama masuknya hidayah Allah untuk diri kita, menjadi jalan masuknya petunjuk Allah kepada kita, yang kemudian di akhirnya Allah juga karuniakan al-afidah, hati, untuk menimbang-nimbang mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang wujud syukur, mana yang wujud kufur, mana yang dilarang, mana yang diperintah, mana yang thayyib, mana yang tidak thayyib. Maka di akhirnya Allah juga karuniakan afidah, hati. Agar apa? La'allakum tashkurun, agar kita senantiasa mau bersyukur kepada Allah. Kenapa harus syukur? Karena syukur itu lawan katanya kufur. Jadi syukur itu adalah bentuk lawan katanya kufur. Dan kufur itu Allah sudah sampaikan tidak akan menjadi hina Allah karena kekufuran kita. Tapi Allah sampaikan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu sekalian mau kufur kepada Allah, ingat-ingatlah bahwasanya sesungguhnya azabku, kata Allah, azabku sangatlah pedih. Dan saya kira tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini, terutama kita manusia yang punya mata, punya penglihatan, punya telinga, punya pendengaran, dan yang punya hati, baik itu yang beriman ataupun tidak beriman, saya yakin tidak akan ada yang mau menerima azab yang sangat pedih. Maka ketika kita sadar diri, kita ini makhluk, kita ada yang punya, pemilik kita adalah Allah, maka kita
wajib menjalankan apa yang menjadi perintah untuk diri kita, dan di antara perintahnya adalah perintah bersyukur. Dan orang-orang yang mau bersyukur, Allah janjikan lipat gandakan nikmatnya, dan syukur adalah lawan kata kufur. Dan ketika kita syukur kepada Allah, berarti kita menjauhi kufur kepada Allah. Ketika kita menjauhi kufur kepada Allah, maka sesungguhnya kita sedang menjauhkan diri dari ancaman azab yang sangat pedih. Semoga Allah tuntunkan kita jalan yang benar. Semoga Allah kuatkan kita untuk mampu mengikuti apa yang telah diperintah-perintahkannya. Dan semoga Allah golongkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang mau bersyukur. Amin, amin, Allahumma amin. Semoga dengan tausiah yang singkat ini mampu menuntunkan kita untuk sadar diri, kita ini hamba dan semuanya sama di mata Allah, dan kita harus bersyukur kepada Allah agar tidak menjadi hamba yang kufur, dan kita harus tetap memanfaatkan kehidupan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Hadanallahu ayyakum billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.